udah agak jauh jalan, tiba-tiba ada percabangan. Gue bilang kan feeling gue gini kan, ini Java di sini kan, jalur di sini kan. Udah kita melipir ke kiri kan. Logikanya begitu kan, kita ke kiri ya. Udah akhirnya ke kiri kan. Anehnya pada saat kita ke kiri, itu udah jalan berapa lama tuh. Nongol-nongol di tempat semula kita, di titik semula kita jalan. Pas udah nemu ujungnya nih kan, kabutnya juga udah mulai tipis. Gue bilang udah mulai berhitung kan ya. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Tiba-tiba ada nyentuh dari belakang 8. Lah diri kan kaget pas dilihat. Cuman bayangan doang karena tutup kabut kan. Pas gue buka-buka tuh keluar-keluar itu gue ngeliat kayak bangunan. Kayak pabrik. Kayak pabrik ya. Kayak pabrik itu dikawatin ada bacaannya restricted area, ada gambar tengkorak sama silang. Apa nih kayak apa sih? Listrik gitu ya. Tegangan tinggi. Tegangan tinggi. Kamu hebat, kamu beruntung dia bilang. Ini kawan saya aja ada yang mati di sana. Jadi si bapak ini bilang tuh petugasnya aja pernah ada yang lewat bro. Nah kebetulan tuh posisinya si petugas yang lewat itu yang tadi di percabangan itu ada pohon gede. Di situ ya gue nggak tahu ya kalau dikait-kaitan ya apa dia yang nolong ngasih petunjuk gitu gue nggak ngerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah menonton dan mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menyimak dan menonton video kali ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki senior yang mempunyai cerita pengalaman pendakian horor yang pasti. Dan ini kejadian mungkin udah cukup lama juga ya Bang ya? Iya. Ini tahun berapa Bang kalau boleh tahu? Ini sekitar tahun 98. Tahun 98 cuy, gila itu gue masih SD. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Ivan, di Gunung Salak tahun 98 ya, itu mengalami kejadian apa sih Bang kalau boleh tahu? Ya itu gue tersesat bawa kayak di apa ya, kayak dibawa puter-puter lah. Itu sekitar 8 orang. Nah, Bang Ivan, sebelum kita membahas tentang cerita horor yang waktu alami di Gunung Salak itu, nih kalau menurut lo sendiri, Gunung Salak itu dari sudut keindahannya itu seperti apa, Bang? Apa ya, kalau menurut gue Gunung Salak beda ya kayak gunung-gunung di Jawa ya. Kalau untuk kita ngomongin masalah keindahan ya, kurang sih kalau menurut gue ya. Tapi memang vegetasi alamnya kan yang bikin apa ya, eksotik itu ya. Eksotik sih. Ditambah sama yang ada namanya Kawah Rati itu kan. Itu kan yang bikin daya tarik sendiri di Gunung Salak ya. Cuman kalau kita mau ngelihat padang savana ya kan, nggak ada. Nggak di Merono nggak ada kan. Yang ada lu rapet semua kan ya. Becek, lumpur, paling kalau hujan kan. Ya mungkin salah satu tantangan buat para pendaki ya. Terutama di Jawa Barat ya. Kalau lo belum pernah naik Gunung Salak kayaknya belum komplit ya. Belum afdol. Belum afdol kan. Ditambah dengan bumbu yang mistik-mistik kayak gitu kan. Lebih asli aja. Iya, betul. Kayak kalau lu udah pernah naik Cereme, lu naik Gede, lu belum naik Gunung Salak kayaknya gimana kan gitu ya. Kurang lengkap gitu Bang. Siap, kayak begitu ya, kayak gitu. Bener. Nah, Bang Ivan juga ini salah satu orang yang mempunyai karya juga nih Bang ya. Nah, kalau boleh tahu nama bandnya apa tuh Bang? Nama band gue Sokras. Sokras. Genre-nya Bang? Genre lebih ke apa ya, sosial punk lah gitu ya. Sosial punk. Sosial punk. Akun sosmednya udah ada tuh Bang? Ada Instagram. Di namanya? Instagram Sokras _partis. Oh mantap, nanti bakal jelas ya gue cantumin di kolom deskripsi ya. Jadi bagi teman-teman semua nih yang nanti pengen menunggu karyanya Om Ivan, genrenya sosial punk ini mungkin sekarang udah jarang banget nih. Dan jangan lupa juga nih bagi teman-teman semua follow Instagram kita di besokpagi.edv karena di situ banyak banget nih informasi-informasi tentang trip pendakian. Kita juga menyediakan sewa rental outdoor nih. Jadi bagi teman-teman semua yang mau sewa perlengkapan pendakian, kita menyediakan itu, langsung aja follow dan DM ke Instagram kita. Dan jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Karena di situ juga banyak banget nih episode-episode terbaru yang pastinya epic-epic banget. Oke, mungkin kita nggak usah berapa waktu lagi dan teman-teman mungkin penasaran dengan ceritanya Om Ivan nih. Seperti apa dan kayak gimana di Gunung Salak tersesat bersama 8 orang pendaki. Kita langsung aja masuk ke ceritanya.
Jadi awal ceritanya begini kan. Jadi gue tarik mundur dulu ya. Oke. Pada saat itu memang gue lagi hobi-hobinya kan. Selepas STM tuh, memang sering banyak kegiatan anak-anak kan, walaupun ilegal lah ya. Belum punya edukasi lah. Jadi setelah gue turun dari Gunung Cerme, gue istirahat di rumah, di sekitaran lingkungan rumah lah kan ya. Anak-anak muda nih pengen ngadain kegiatan kan ya, nyamper lah ke gue karena mereka mungkin tahu kali ya, nih si Ipan sering keluar masuk rumah nih bawa keril kan ya. Dipikirnya gue kayak udah biasa naik gunung kan. Hampir ke rumah, Pan, anak-anak mau naik gunung katanya kan ya. Gue bilang mau naik gunung kemana kan ya? Yang deket-deket aja kan ya. Ya paling Gunung Salak kan. Ya. Lu yakin mau naik Gunung Salak? Gue bilang gitu ya. Alatnya gimana kan? Terus udah pada punya pengalaman belum kan ya? Dia bilang, ya kalau memangnya ini kita coba aja dong ya. Yang nggak bisa lah, namanya gunung kan harus dicoba-coba kan ya. Minimal lo harus punya pengalaman dan peralatan lo mampunin lah. Kalau misalnya memangnya sekiranya berbahaya, menurut gua udah kita camping aja deh bilangnya. Tapi dibawa kayak Gunung Salak kan sama-sama Gunung Salak kan. Akhirnya setelah rembukan, yaudah jadilah kan ya. Nah gua nggak tahu ternyata anak ini memang dasar dari mereka mau kegiatan itu memang karena dari abang-abangannya yang di kampungan gue ini, mereka dikompor-komporin ya. Kalau zaman pada waktu itu kan ya, lo kalau misalnya belum naik gunung, kesannya kayak belum bisa belum punya pride lah ya. Di tongkrongan itu kan ya, memang muda kan ya. Lu cuma berani di kampungan doang lo kan ya, udah main jauh belum lo gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita nih, jadilah gue campingan. Nah gue nggak tahu kan pas setelah hari hanya itu, mereka bawa gitar, bawa radio kan. Gue bilang nih di antara lo siapa lah yang minimal bisa dituain lah ya kan ya. Nah ternyata dia ngajak salah satu itu anak mahasiswa di daerah Bogor ya, sebutlah namanya Waim lah yang gue samarin ya. Dia diajak, akhirnya dia mau ikut. Aku juga sedikitnya agak tenang lah karena ada yang bener dikit ya. Pada waktu itu emang anak ini rokes nih, bahasa rokes tuh kayak gimana ya, asal-asalan ya. Apa ya, beradul lah ya. Iya beradul asal-asalan bener. Kan zaman-zamannya 90-an kan tuh anak demen-demennya kayak apa ya, Guns N' Roses kan ya. Yang naik gunung tuh pengen dilihat, emang pengen dilihat sama orang kan ya. Wah naik anak gunung nih kan, wah pakai bandana, kacamata Ray-Ban kan. Celana cutbray. Iya, enggak, dia celana pendek celana lepis yang dipotong-potong kan. Wah, apa namanya, peralatan lenong tuh masuk semua tuh di belakang kan. Jalan lah kita kalau nggak salah tuh hari Jumat. Hari Jumat jalan, naik dari stasiun Kalibata kan. Dari situ udah biasa lah namanya. Pada saat itu kan anak pengen kelihatan lah ya, kelihatan. Nah, gue udah sampai Bogor, kita naik angkot. Memang tujuannya waktu itu Cidahu kan, Cidahu. Sebelumnya juga gue sempat cari tahu kan, informasi kan ya, di Cidahu ada jalur ke Kawah Ratu kan, ya dakian Kawah Ratu, bisa lewat situ kan, selain dari Pasar Rengit sama Cibato kan ya. Karena memang pada saat itu yang terkenal tuh jalur itu tuh. Kalau tempat camping tuh kayak Curug Nangka ya kan, Cisaat kan ya, apa sih daerah-daerah itu yang terkenal lah, itu yang paling deket lah dari daerah gua. Nggak lama di Cidahu ternyata emang di situ ada tempat camping ya, camping anak-anak pramuka, anak organisasi ya. Itu terbilang angker. Cuman gue nggak mau ngasih tahu mereka nih kan ya, kalau angker udah jalan. Pada saat itu Bogor kan memang terkenal kota hujan ya, sering gerimis lah, becek, dingin gitu kan ya. Akhirnya cerita sampai lokasi. Memang pada zaman itu tuh bisa dibilang apa ya, masih leak informasi ya. Informasi itu masih belum kayak sekarang, cepat kan. Masih minim banget lah. Masih minim kan. Lo sekarang tinggal buka, jadi kan ya. Kita nyari-nyari kan, nyari-nyari dari teman, dari kawan, dari senior kan. Sampai bukan base camp ya, kayak parkiran lah gitu, parkiran banyak warung-warung, gue nongkrong situ, cari-cari info kan sama tukang warung. Oh iya, tinggal naik ke atas, dia bilang kan ya. Akhirnya gue mapping deh sama teman-teman kan, naik ke atas. Oh ini jalurnya udah. Itu nyampe tuh sekitar habis Jumat ya, jam 2 lah, jam 2:30, 3. Nyampe di atas, kita sempat ngecamp tuh. Jadi kalau mungkin sekarang masih ada, kalau misalnya yang biasa pada naik ke jalur Gunung Salak via Cidahu kan ada kayak gerbang gitu kan. Iya. Sebelumnya ada jembatan tuh ya. Nah kita tuh ngecamp tuh di bawah jembatan tuh. Di bawah jembatan ngecamp. Di pinggir sungai kan, asik kan. Dalam anak masuk masak. Mulai dah tuh iseng kan, ngeluarin
minuman, rokok-rokok nakal itu kan. Wah, anak gawat nih gue nggak, cuman ya paham lah kan pada saat itu kan nggak seperti sekarang kan, kan ya hal kayak gitu nggak tabu gitu kan. Orang ngisep-ngisep, nah gak lama hujan gerimis karena kayaknya agak sedikit resiko juga nih kalau misalnya kita nggak geser kan. Gue bilang udah kita geser yuk, gue bilang geser ke atas lah, gue bilang karena ini hujan udah mulai agak sedikit gede nih, udah akhirnya gulung. Nah, geser di situ ada pos tuh, kalau nggak salah tuh berapa ratus meter dari depan gerbang pintu masuk pendakian tuh ada pos, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak tahu pos ya, ada pos tuh. Aku tuh ibarat kata apa sih namanya ya, ngindarin hujan lah ya kan ya. Ngauk di situ. Ngauk ya. Iya. Bahasa sini ngauk ya. Ngauk bahasa sini ya. Ngauk. Neduh lah ya, neduh. Kalau ngauk mah semua orang nggak ada tahu lah gitu. Iya, neduh di situ ya kan ya. Sampai Isya itu hujan belum berhenti kan. Oke. Dimulailah tuh apa sih namanya, keisengan warga lokal yang nggak kelihatan kan di situ kan. Mungkin karena memang dari apa ya, kita kurang adab kali ya. Ya gue sih merasa gitu kan, karena kita datang juga anak-anak begitu terus ngelakuin hal kayak gitu. Ini sih mungkin ya, perkiraan gue mungkin seperti itu ya. Akhirnya tuh sebagian istirahat, gue begadang tuh main gaple kan sama anak-anak kan ya. Mulai dah tuh disiramin pasir kan, itu hampir pokoknya setelah lewat Isya tuh mulai disengin. Pasir bang. Pasir kayak digugurin pasir, kayak dilempar kan ya. Berasa pasir tapi nggak ada pasirnya. Oh. Nah gue sempat inget kan, waktu itu gue sempat naik ke daerah Bandung kan ya, sempat pernah kejadian yang sama. Terus gue cerita sama orang tua kan, kalau kayak gitu-gitu biasanya Kunti yang iseng katanya kan ya. Itu kan orang tua dulu kan begitu kan. Iya. Kalau misalnya genderuwo kan bau apa sih, kentang kan ya. Kan mitosnya seperti itu kan. Nah ini pasir, lemparin pasir kan. 3 kali tuh dilemparin baru berasa nih kayak aneh nih ya. Cuman anak-anak ini kan karena udah pengaruh sedikit nih kan alkohol, jadi mereka cuek aja. Gue bilang udah kita pindah, gue bilang gak enak kan. Nah, memang tuh situ ada pohon gede kan, ada pohon gede tuh ya. Gue kalau naik gunung tuh emang suka bengong, gue orangnya bengong. Tapi bengong bukannya ngelamun ya, kayak kalau ada sesuatu yang aneh kayak lebih memerhatikan gitu. Iya kayak ada apa ya, kayak ada connect gitu ya. Gue bilang ini apa ya, gue bilang ya sesuatu apa, cuman nggak bisa nalar gue kan ya. Akhirnya kayak ada yang ngegerakin untuk pindah kan, gue pindah sampai kita ngumpul di aspal tuh mulai gangguannya tuh, mulai ada gangguan kayak ada suara lah, kayak suara orang apa sih kayak batuk gitu, tapi gede suara gitu kan. Padahal kita nggak ada orang kan, karena pada saat itu memang kan jarang ya orang, nggak kayak sekarang lah gitu ya, nggak rame gitu kan. Sekarang kan rame kan ya pada saat itu. Dan gue akuin pada saat itu memang cuman rombongan gue doang 7 orang ini kan, 7 orang ini anak-anak kampungan gue yang memang belum punya pengalaman mendaki kan, emang lagi temen-temennya camping. Terus nggak lama, yaudah gue bilang daripada kita iseng mendingan jalan sekarang aja, gue bilang kan ya. Jadi itu mulai start jalan tuh sekitar jam 12-an mulai jalan kan ya. Gimana kira-kira pada siapa udah jalan-jalan, dibilang jalan kan. Mereka belum ngerasain, maksudnya belum berasa ada yang ngiseng ya. Walaupun ngedenger, cuek aja anak ini cuek aja kan. Jalan karena memang pada situ kan minim penerangan ya. Jadi kita cuma bawa 3 alat penerangan ya, lampu badai kayak itu senter hansip ya. Senter jadul tuh bang ya. Iya senter hansip kan. Sekarang kan udah wajib pakai ini kan. Senter hansip dan diketek-ketek dulu nih, baru nyala. Kadang-kadang gelap kan. Udah jalan, ada sekitar setengah jam jalan tuh ketemu percabangan kan. Karena pada waktu itu memang gue dapat informasi lu bisa masuk lewat Javanaspa, ya kan? Lu bisa masuk lewat Javanaspa kalau misalnya lewat pendakian, karena posisinya pada saat itu hujan kan, jalur tuh becek kan tuh ya. Anak-anak kan gak ada pakai sepatu gunung kan, ya kan ya, sendalan, sepatu apa ya, sepatu kayak sepatu biasa warrior kayak casual gitu. Iya casual kan. Karena riskan kalau lewat jalur yang licin kan, akhirnya lewat Javanaspa kan. Nah kebetulan gue dapet jalurnya tuh, ada sedikit pagar yang pakai kawat, itu bisa ditarik gitu kan. Jadi anak ngondos lewat situ kan. Udah agak jauh jalan, tiba-tiba ada percabangan. Gue bilang kan feeling gue gini kan, ini Javanaspa di sini kan, jalur di sini kan. Udah kita melipir ke kiri kan. Logikanya begitu kan, kita ke kiri ya. Udah akhirnya ke kiri kan. Anehnya pada saat kita ke kiri itu udah jalan berapa lama tuh, nongol-nongol di tempat semula gitu.
di titik semula kita jalan. Iya. Di situ apa ya? Gue belum merasa kayak ada sesuatu yang janggal gitu kan. Janggal. Gue nggak curiga, cuman feeling gue, ini kok kayak jalur yang sama, ya kan ya. Anak-anak ini mah biasa aja kan. Segala lama, yaudah ya, gue bilang jalan lagi dah. Pas jalan kedua, sama, kita nongol di situ lagi. Cuman yang kedua ini temen gue sempat hilang, atau orang hilang kan. Loh? Sempat hilang, jadi kayak terpisah dari rombongan gitu kan. Ketinggalan berarti ya? Ketinggalan. Akhirnya sama anak dicari, ketemu. Udah ketemu tuh kayak keder gitu, kayak keder. Untungnya buru-buru cepat ditarik kan. Itu kan jalur gelap kan yang tadi gue bilang kan ya. Karena di Gunung Salak kan emang rapat. Malah ini masih, ya maksudnya belum jauh gitu kan. Belum jauh, cuman ada yang aneh. Dari situ baru gue berasa nih kayak ada yang aneh kan. Akhirnya antisipasi anak-anak hilang. Gue bilang yaudah yuk. Lu ada yang bawa ini gak? Apa sih namanya? Kayak semacam tali gitu kan. Tali kan. Pada saat itu kan memang kan belum populer lah. Kayak tali webbing, tali perusik kan ya. Paling ada tali rapi ya kan. Iya. Karena kan gue bawa tenda ini kan. Tenda peleton kan. Tenda pramuka kan. Yang muat sampai 10 orang kan. Berat tuh kalau kena hujan kan. Asli. Udah. Dikit. Ya kita jalan. Ya berharap kalau misalnya ada apa-apa nggak ada yang hilang kayak tadi kan. Sebelum jalan udah agak lumayan jauh sejam. Baliknya di tempat semula lagi itu. Selama 3 kali tuh bang? 3 kali. Nah di situ baru gue mulai berasa. Ini ada yang aneh, gue bilang ini ada yang aneh kan. Tapi anak-anak ini biasa gitu bro. Malahan gue sendiri kan udah mulai berasa apa ya, takut tapi lucu gitu kan. Karena gue perhatiin nih anak-anak ini cuek-cuek aja gitu kan ya. Kayak nggak ada rasa panik sama kali. Iya, itu pengalaman kali buat mereka gitu ya. Gue bilang, lu nggak maksudnya. Ya udah bang kita rame-rame ini, gitu kan ya. Ngasar rame-rame. Mulai tuh ngomong-ngomong ngaco kan. Gue bilang boleh ngomong aja, cuman kalau dibilangin susah gitu ya. Boleh ngomong aja ya. Untungnya berkata dari antara 7 orang ini masih ada yang bener 3 lah, ya kan. Yang nggak bener 4, yang 3 masih bener nih kan. Masih ya bisa mengimbangin lah. Masih bisa ngimbangin kan ya. Akhirnya kita putusin, udah kita nggak usah jalan dah. Gue bilang tunggu pagi aja dah, ya kan ya, daripada nanti kenapa-napa kan. Akhirnya kita nunggu pagi, hujan juga udah agak reda. Akhirnya ketemu subuh. Nah selama kita nunggu subuh tuh banyak lah, ada yang nyambitin lah apa. Cuman ya udah anak biasa aja gitu. Asli nggak ada takut-takutnya anak ini. Akhirnya dapat subuh, kita mulai jalan, udah aman tuh. Aman sampai akhirnya kita ketemu Simpang Bajuri kan. Iya. Terus gue bilang, nih lu kalau mau naik ke puncak Salak sini kan. Tapi nggak bisa lu bawa gitar, bawanya hanya tinggal di sini. Udah nggak usah lah. Nggak usah naik ke situ dah, kita ke Kawaratu ya kan. Setelah lanjut ke Kawaratu. Sampai Kawaratu itu sekitar jam 11, jam 12-an lah. Lumayan lama kan ya. Gue nggak perlu ceritain lah kan, anak-anak kan kalau jalan kan gimana kan ya. Singkat cerita nyampe di Kawaratu. Nah, pada saat itu anak seneng kan, antusias lah, wah gila Kawaratu keren banget kan, yang biasa dia ngeliat gang sempit kan, genting buat Kawaratu yang ngeblong gitu. Iya, dia seneng banget, antusias. Anak langsung pada turun kan, main air kan ya. Gue capek kan karena begadang kan, gue tidur. Selama anak-anak main tuh, gue tidur di tenda tuh ya. Jadi dalam alam bawah sadar gue ngimpi gitu ya, gue ngimpi didatengin sama sosok perempuan, pakai gaun putih kan ya. Dia kayak marah sama gue gitu kan ya, ngapain bilang kesini gitu kan ya, katanya udah nggak sopan kata gitu ya, ini buru-buru ini lah pulang lah, ntar kalau nggak kenapa-napa gitu kan ya. Nggak, gue merinding cerita gitu deh. Nggak lama karena anak teriak nih ya, gue denger kan, wah anak, gue bangun kan ya, teriak-teriak biasa, teriak-teriak masih apa sih kalau bahasa Sunda itu ngegaokan ya. Wah kan ya, bilang anak ngaco juga nih, cuman gue pengen ngomongin nggak enak kan ya. Akhirnya bang ditemenin gue teman-teman gue yang si mahasiswa ini kan. Udah biarin aja lah, namanya bocah kan ya, anak bocah kan. Nggak lama pas gue lagi nongkrong ngopi gitu kan ya, anak-anak ini teriak-teriak kayak apa sih nih ya, wah terang nih enak nih pan, terang nih turun tuh main air kan ya. Nggak hujan deh pokoknya cerah nih. Dia nggak selang berapa lama nggak hujan itu mulai tuh gluduk kayak mau hujan kan. Dan tiba-tiba turun hujan bener, turun hujan gerimis. Udah anak-anak malah seneng dia kan, biasa main di lapangan bola kan hujan-hujanan kan ya, dia dapat kita malahan nggak naik kan, karena kan
kita kan terkadang kalau misalnya kita berkegiatan kan kita ngelihat kondisi cuaca kan ya, apalagi namanya posisi di kawah kan ada curukan gitu yang takutnya ada air bah kan. Gue bilang sama anak, wah naik lu ntar takutnya kenapa-napa kan. Udah kagak aman kok, dia bilang aman dah, nyantai aja nyantai. Dia berapa lama dia ngomong kayak gitu, mulai tuh air tuh kencang turun. Kan posisi tenda gue tuh agak di atas tuh, kalau misalnya dari kamar tuh kelihatan kan ya, kalau lu menyeberang kan pasti kan naik ke atas kan ya, baru masuk jalur ke Cidahu kan ya. Di atas paling posisi gue tuh, anak di bawah namanya. Ini dari arus air itu yang biasa sampai deres, dari putih sampai coklat sampai abu-abu tuh keluar bro semuanya tuh. Dan itu mereka belum naik bro. Gila. Belum naik, senang deh. Jadi malahan gue nggak ngerti ya, apakah emangnya udah gue nggak ngerti lah ya pokoknya itu ya, metafisik gue nggak ngerti lah. Cuman pada saat itu yang masih sadar gue sama temen gue di atas teriak-teriak, naik lu, bilangnya air nih. Jadi pada saat itu memang ada beberapa kelompok orang yang jalan-jalan sama seperti gue, dia dari arah Pasir Rengit kan. Dia kabur kan ke sana kan, anak gue naik ke atas kan. Terus dia ngeledekin nih, wah lu ngapain lu, udah sini kabur, ini tinggi nih nggak kena kan. Anak ini kabur kan. Nggak lama dia ngomong kayak gitu kan ya, itu air yang tadinya dari apa ya, debitnya yang kecil tuh sampai naik naik ke tenda gue bro. Sampai yang dari apa ya, dari becek sampai ke mata kaki kan. Gila, deras juga berarti bang ya. Nah itu gue nggak ngerti tuh ya, maksudnya itu udah di luar nalar ya. Cuman gue masih pakai logika lah, ya memangnya kalau memangnya debit air tinggi pasti kan bisa nyampe gitu kan ya. Akhirnya nggak lama, makin lama kok makin masuk ke tenda kan. Udah gue langsung inisiatif kan, maksud gue yaudah gulung cabut lah, mendingan gue cabut kan, lagi pula udah mau masuk ke arah jam 1 jam 2 kan ya. Hujan kan di Bogor kan pasti jam segitu kan, sampai sore kan tuh pasti nambah deres kan. Akhirnya ngegulung asal-asalan. Udah tuh mulai kenceng tuh hujan tuh, bar kenceng. Nah gue inget kan kita berangkat dari jalur yang sama, pulang pun dari jalur yang sama kan, masih apalah gitu jalurnya kan ya. Tiba-tiba pas anak-anak udah pada mulai ngegulung tuh, udah pada mulai apa ya, kayak udah mulai panik lah kalau bisa gue bilang ya. Itu masuk ke jalur yang sama, itu tiba-tiba tuh jalur itu kayak berubah jadi air, becek gitu kan. Becek, lama-kelamaan tuh hujan makin deras, sampai gue berasa, maksudnya gue berasa dari yang segini dari yang mana ya, apa sih namanya, betis ya, sebetis sampai ke lutut, sampai hampir mau ke sepinggang bro. Wah gila, deras banget bang. Makanya itu apa ya, gue kayak berasa jalan di Comberan tuh kalau. Bener. Kayak di Comberan. Padahal ini kayak jalur yang tadi gue laluin kok bisa berubah kayak lu jalan di Kubangan. Dan pada saat itu kan anak-anak udah mulai pada capek karena diguyur hujan kan ya. Gue perhatiin sekeliling gue nih kok ada yang aneh gitu kan ya. Jadi gue ngelewatin kayak semacam kebun gitu ya. Ada kebun, tapi ini pohonnya gede-gede bro. Dan yang paling muncul tuh ada pohon nanas. Pohon nanas itu gede segini nanasnya. Gede juga dong berarti. Gede segini dan pohonnya lebar-lebar tuh kan, lebar-lebar. Gue sempet nih di jalur yang tadi apa udah beda jalur kan. Cuman anak-anak ini nggak ngeh. Syukurnya anak nggak ngeh. Kalau anak ngeh mungkin diambil tuh nanas, yakin tuh gue kan. Kalau misalnya anak gue itu sadar gitu ya, maksudnya mereka kalau udah capek kehujanan kan pasti gimana ya, kuyup kan ya, jalan juga udah malas gitu kan, paling pala nunduk aja udah ngikutin langkah aja, nggak ada konsentrasi kan. Untungnya anak-anak ini nggak sadar, kalau sadar tuh bisa diambil tuh nanas, gue rasakan mandi kan. Akhirnya gue diem aja tuh ya, nggak gue omong kan, sampai akhirnya kita keluar yang kayak Kubangan gitu, tiba-tiba mentok itu kayak lapangan kan. Seingat gue tuh di Gunung Salak kan memang ada kayak semacam lapangan ya yang buat evakuasi tuh. Biasa helikopter turun kan ya. Itu modelnya kayak begitu. Tapi itu tembok semua, jadi mati tembok tuh kabut. Kabut tebel kan. Kabut tebel, gue bilang nih kabutnya pekat gitu kan ya. Sampai kalau kita diri tuh misalnya gue malu gitu ya, nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Terus gue inget kan kalau kata orang tua, kalau misalnya lo ketemu kayak gitu, lu inilah apa sih man nih, lu nunduk gitu ngerangkak ya. Ini kan masih kelihatan ya. Kalau kabut kan dari bawah atas tebal gitu ya. Kayak lu asap aja gimana sih kalau asap evakuasi kan. Akhirnya anak-anak gue suruh mutusin untuk jalan gitu, rondang gitu kan, ngerangkap kan ya. Terus gue inget, oh iya daripada ntar kenapa-napa kan udah kita ikat lagi tuh anak tuh.
Dan aneh itu gue ngelewatin itu lapangan nggak nyampe bro, nggak nyampe kan. Ya lumayan lah, ada sekitar bangsa 15 menit atau ngerondang kan ya. Itu nggak tahu arah, maksudnya kita itu udah hilang orientasi kan ya, udah hilang orientasi tuh nggak tahu. Turun bawah aja gitu. Iya, kagak, jalannya landai bro, jalannya landai. Cuman feeling gue awal gue di sini, titik gue di sini ya, gue harus ke sana kan, nyebrang kan, nggak jangan ke kiri, jangan ke kanan kan, lu lurus aja gitu kan. Orientasi cuma itu doang. Pas udah nemu ujungnya nih kan, kabutnya juga udah mulai tipis. Gue bilang udah mulai berhitung kan ya. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Tiba-tiba ada nyelentuk dari belakang 8. Lah anak diri kan, kaget pas dilihat. Cuman bayangan doang karena tetap kabut kan. Anak sempat kabur kan, jangan kabur. Ini orang apa bukan ya? Tiba-tiba dia keluar. Kalau lu nonton film-film horor kan langsung keluar gitu nih orang nih. Orang kayak Arab. Waktu itu siapa namanya Ferry kok nggak salah, dia anak Sukabumi kan. Bilang, "Bang, tolong bang," bilang kan ya. Lu dari mana? Bilang kan ya. Gue nyasar dari rombongan bang. Gue boleh gitu bang, boleh bergabung nggak? Dia, ya udah bang. Lu dari kapan nyasar? Dia bilang, gue dari kemarin bang. Dia bilang gitu ya. Berapa orang? Ya. Pokoknya gue banyakan lah dia bilang. Cuman gue nggak ketemu. Nah di situ kan gue bilang ya udah, kalau misalnya emang ini gabung, mau nungguin teman lo apa gimana? Ding kayak apa ya? Kayak ditanya tuh kayak nggak nyambung. Jadi lu banyak diam gitu ya. Mungkin gue nggak tahu dia habis diliatin apaan gitu ya. Yes. Jadi singkat cerita tuh si Ferry ini akhirnya bisa masuklah di dalam apa namanya rombongan gue kan. Jadi berdelapan tuh gue akhirnya. Nah selama perjalanan ini nih pokoknya gue harus ketemu Simpang Bajuri kan ya. Karena kalau dari Simpang Bajuri kan udah kelihatan nih jalur pulang gue kan. Dan gue nggak mungkin juga gue harus nyebrang ke Pasir Rengit kan, karena tadi kondisi si air itu kan yang bikin gue nggak bisa nyebrang ke Pasir Rengit. Akhirnya selama gue jalan itu gue nggak ketemu tuh Simpang Bajuri. Justru malahan gue diketemuin jalur yang memang itu jalurnya enak gitu. Jadi jalurnya kayak jalur di taman. Dia modelnya kayak apa ya? Kayak batu kali. Dan dialirin air. Jadi kalau lo napak tuh berasa adem gitu kan. Itu lumayan lama itu jalan gua. Lumayan lama jalan sampai ketemu sekitar jam 4 sore tuh. Baru sadar kan ya kalau kita kayaknya udah jauh, ini bukan jalur yang awal kan. Yeah. Pokoknya antara lo mau lurus apa balik lagi kan ya. Sempet pas anak-anak gue bilang coba cek ke belakang kan ya. Mungkin kalau misalnya kita salah jalan nih, kita balik ke titik semula kan. Dan ternyata itu rapat semuanya bro, rapat semua gitu kan. Terus nggak lama, ya udah gimana nih ambil keputusan, coba lu cek dah ke kanan ada apaan, di kiri ada apaan kan ya. Nah di kanan ini kayak jurangan gituan, yang di kiri ini kayak alang-alang rapat lah gitu kan. Anak kan juga emang karena memang kita belum punya pengalaman ya, dan gue juga masih minim lah pengalaman ya, cuma modal nekat doang gitu kan ya, modal nekat. Akhirnya memutusin udah terusin aja dah, ya kan ya, terusin aja kan. Nah di saat kita terusin ini, tiba-tiba ada kayak sekelebat kupu-kupu gede, kayak kupu-kupu Sirama-Rama ya, gedenya segini kali. Kupu-kupu gajah gitu. Iya, itu lewat tuh, bus ya kan ya. Nah temen gue nih, sama temen gue dikejar kan. Anak-anak awalnya nggak ngeh, tiba-tiba satu orang teriak, itu kalau gue kasih nama si Pitak aja, itu si Pitak ngejar kan ya, amanah dikejar tuh. Jadi kita ngejar si Pitak ini ngejar kupu-kupu. Ternyata ini kupu-kupu ini malah ngebawa kita makin jauh kan. Sadar-sadar itu pas anak ditarik. Jadi pas dia mau naik punggukan gitu tuh langsung kayak jurangan gitu kan. Ditarik sama anak. Dia baru sadar. Lu ngapain lu? Kagak, itu kata kupu-kupu bagus banget, dia bilang. Ah lu mulai ngaco, gue bilang. Emang gue jangan ngeliat ada kupu-kupu gede. Cuma maksud gue apa ya, jadi kayak ngebawa anak-anak gitu ya. Jadi kayak ngebawa anak-anak makin jauh kan. Akhirnya setelah si Pitak ditahan, sama anak-anak ditahan tuh ya, diomongin kan ya, kecot orang tuh kecot, ribut kan itu kan, ribut. Akhirnya udah kalau ribut mah nggak nyelesain masalah, gue bilang. Sekarang gimana nih? Ya udah kalau misalnya ini terusin aja dah kan ya. Udah akhirnya udah keputusan yang terusin. Makanan masih ada bang di jalan akhirnya mentok kayak ketemu alang-alang gajah gitu kan ya. Gue nggak tahu posisi di mana karena nggak bawa peta kan ya. Itu pasti dah. Tapi gue belum berani ngomong nyasar ya. Karena
selama masih ada jalur, gue pikir nih jalur jalan aja nih. Jalur pendakian kan ya. Pendakian nih kan ya. Pendakian akhirnya nggak lama ketemu dah tuh kayak semacam kayak ada alang-alang kebuka gini kan. Feeling gue nih alang-alang pernah dilaluin sama makhluk, bukan makhluk apa ya? Binatang. Iya, makhluk ini bilang binatang gitu kan. Karena kayak binatang yang model kayak babi gitu kan. Akhirnya gue masuk ke situ tuh. Gue masuk, tiba-tiba ketemu kayak semacam apa ya, aspal gitu kan. Gue seneng kan. Ada aspal nih, gue bilang ya udah nyampe nih kan, nyampe nih gue bilang. Udah ada kehidupan, anak-anak udah pada tenang kan. Itu mau maghrib tuh 5:30 tuh, mau maghrib. Cuman di saat anak udah merasa senang kan, nggak nyasar kan. Di situ ada gardu. Nah gue sempet ngecek kan. Nih gardu apaan sih? Apa gardu di sini? Ternyata pas gue tuh gardu sebagian tuh di belakangnya tuh udah kayak apa ya, kemakan sama kayak apa sih, kayak rasti berkarat. Oke. Berarti kan kalau berkarat kan tuh orang nggak pernah ke situ kan? Udah lama banget. Udah lama banget kan ya. Cuman aspalnya baru bro. Gue langsung mikir, wah ini terakhir kali orang sini kapan kali ini bakalan ada cerita baru nih, gue pikir kan. Tapi gue nggak mau ceritakan anak kan ya. Yang penting anak bertemu aspal, dia udah punya motivasi lah kalau ini nggak nyasaran gitu ya. Udah makan, gue bilang. Pas mereka pada buka logistik, ternyata logistik tinggal biskuit doang sama gula merah sama gula pasir kan ya. Nah gue bilang nih logistik yang lain kemana, ternyata selama mereka jalan nih digadoin bro sama anak kan ya. Nah, hal kayak gitu kan yang kita nggak dapat kan kalau misalnya kita ikut kayak Mapala kan. Terus apa ya, kayak di Klaten kita diajarin kan ya cara manajemen logistik kan ya. Nah, cuman kalau gue bisa sedikitnya gue tahan nih, cuman anak ini nggak paham kan ya. Udah lah gue bilang ya mau gimana kan ya. Yaudah makan yang ada dah. Gue pikir ini udah ketemu aspal, paling ya Isa udah makan nyampe lah, gue bilang kan ya. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Setelah anak-anak ngabisin logistik tuh ya pokoknya betul-betul tuh biskuit dihabisin, paling tinggal sisa sedikit kan. Gue cuma mikir doang nih, kalau misalnya emang ketemu syukur, nggak ketemu urusan kan. Iya. Urusan nih. Akhirnya tuh gue amanin tuh gula merah. Gue pada zaman itu ya pasti kalau pendaki zaman dulu pasti familiar sama gula merah lah. Kalau sekarang mungkin coklat ya atau kurma kan ya. Pada saat itu kan gula merah tuh ibaratnya murah meriah kan. Cuman itu emang buat balikin tenaga kan. Benar. Gula merah gue amanin kan. Gula pasir mau dihabisin itu kan. Akhirnya nggak lama udah mau maghrib nih jalan nih. Dia anak pada jalan kan. Udah semangat kan, pada jalan semangat. Ternyata sampai Isa itu nggak ketemu ujung itu aspal. Jalannya itu aja. Jalannya itu aja, jalannya di aspal. Tapi ujungnya nggak ada. Nggak ada ujung, maksudnya kayak nggak nyampe jalan. Kayak nggak nyampe. Gue nggak tahu itu di Gunung Salak sebelah mananya, gue nggak tahu ya. Cuman pada situ ada aspal aja. Aspalnya gede bro, aspalnya gede dan aspal baru. Itu gue jalan sampai Isa nggak ketemu apa-apaan kan. Untungnya masih ada gula merah kan. Itu gula merah habis, selesai tuh. Dan kejadian. Habis. Sampai menjelang jam 10 kita belum ketemu apa-apaan. Tiba-tiba diguyur hujan. Kan hujan ya. Udah ada tuh anak-anak. Apa ya kalau dibilang mereka panik juga kagak. Biasa aja anak ini mah, biasa aja kan. Jalan akhirnya sempat berteduh kan ya, karena urusan kan. Kalau misalnya kita udah basah pasti takutnya kena hipo atau gimana kan. Mereka mah nggak paham yang namanya hipotermia, nggak paham dia kan, nggak paham. Cuman gue bilang dia neduh kan. Jadi di pinggir aspal itu banyak pohon-pohon gede kan, neduh lah tuh gue neduh di situ lumayan lama tuh kan. Nunggu hujan kan. Di saat neduh itu tiba-tiba ada suara gaungan kayak macan. Beda kan kalau harimau macan kan ya, ini macan gunung kan. Wah itu spontan panik kan anak. Maksudnya gue baru dengar yang namanya suara macan di alam terbuka yang kayaknya deket suaranya kan. Tuh bubar, gue lagi nongkrong, lagi berteduh tuh bubar, kabur kan. Gue bilang jangan kabur, santai loh, pada bawa barang nggak? Ternyata anak ini pada bawa barang kan ya. Lucu kan kalau misalnya emang kita niat mau berkegiatan kan pasti yang kita bawa tuh yang berhubungan ya. Kayak bawa parang, terawat. Ini kan ada yang bawa celurit kan. Ada yang bawa golok. Emang bener-bener habis ya. Maksudnya fungsinya
fungsinya berkaitan itu kan. Akhirnya anak-anak pada bikin lingkaran kan tuh ya, maksudnya jaga-jaga gitu kan, jaga-jaga takutnya emang itu macan beneran kan ya. Macan beneran. Gue juga sempat panik kan tuh ya. Cuman udah mundur pelan-pelan gitu kan, mundur pelan-pelan, tiba-tiba kabur kan. Kabur anak-anak kan ya. Gue bilang anak kabur juga, akhirnya gue mau ngomong kan gue kabur kan. Gue kabur udah agak sedikit jauh lah dari suara macan itu, akhirnya jalan tuh. Itu hujan masih deras kan ya. Akhirnya lama-kelamaan capek tuh, udah mulai berasa capek anak ini kan, udah mulai capek, kecot lah kan, kecot satu sama lain udah paling. Jadi apa ya? Jadi pada lo ngomong sedikit salah ribut, ngomong sedikit salah ribut. Jadi kayak dihajar nih ini ya kan? Pasti namanya pikiran lo dihajar itu kan, pikiran lo dihajar kan. Udah mulai gawat. Satu orang pertama ngebuang tenda kan. Wah anjing gue bawa tenda mulu nih, berat nih gue kan ya. Wah udah gue buang lah tenda sih, buang tenda kan. Nah anaknya pada masa saya mau buat tenda, gue bilang gue angkat emang berat tenda kan ya. Wah ini daripada urusan kan maksudnya ngerepotin, udah akhirnya tenda dibuang. Dibuang tenda peleton kan, tenda peleton bener dibuang, tenda dibuang. Terus jalan berapa meter ribut lagi tuh, pokoknya ada aja ribut tuh. Sampai yang bawa gitar tuh gitar dipecahin. Gue bilang udah mulai aneh-aneh kan. Pokoknya semua barang yang memberatkan tuh udah mulai dibuang-buangin, dan yang gue takutkan tuh mereka pada bawa barang ya. Bocok-bocok. Iya, gue takutnya nyampe ke situ kan. Akhirnya diamanin nih sama si anak mahasiswa ini. Kalau gue sih emang si anak mahasiswa ini ibarat kata dia yang paling dituain ya. Orang yang paling kalem dituain ya. Maksudnya dia mau ngedengerin gitu kan. Jadi orangnya pendiam, tapi sekali ngomong dia bisa mempengaruhi apa sih namanya mental anak ini kan. Lu apa diamanin kan ya. Akhirnya barangnya diamanin, udah dan santai dulu kan. Gue juga nggak bisa terlalu jauh masuk ke karakter anak ini, karena memang gue di gangan ini nggak terlalu aktif ya nongkrongnya. Sekedarnya aja gitu kan. Dia juga ke gue respect, gue juga respect dia. Tapi gue nggak bisa ngasih kayak semacam nyuruh atau gimana gitu kan ya. Akhirnya anak-anak udah kalem, duduk. Terus saat itu duduk, udah gimana nih mau lanjut atau gimana? Sampai ada yang bilang tuh, salah satu teman gue tuh bilang, udah gue tinggalin sini dah, gue udah capek bilang. Dia udah pasrah, maksudnya udah, karena celananya dirobek kan. Jadi dia pakai celana panjang nih, tapi lepes dirobek mandi kan ya. Terus tas udah ditinggal, udah begini udah. Gue udah capek dah, bilang gue tinggal gue di sini aja dah. Anak kan mulai ngaco nih, bilang udah jalan. Anak malah diseret kan. Nggak lama pas jalan ketemu malam tuh, itu mulai tuh aneh-aneh tuh kan ya. Jadi gue sempat ngalamin tuh kayak dikelilingin sama cahaya ya, dia kayak berupa lilin kan segini nih. Itu ngelilingin. Kan senter tuh masih ada kan ya. Badai kan udah nggak berfungsi kan, badai tinggal senter doang tuh. Ya tinggal satu senter tuh orang. Pas diperhatiin tuh jadi kayak apa ya, kayak berbentuk pocongan gitu kan ya, ngambang itu bener-bener muterin. Nah itu yang bikin apa ya, kalau gue pribadi gue merinding kan ya, karena di tengah hutan gitu, hujan kondisinya, terus dikeliling gitu, tapi dia nggak berani mendekat kan, cuma dijauhkan tuh di center tuh. Anak-anak ini mereka yang karena udah capek kali ya, udah bodo amat gitu ya, udah bodo amat ini kayaknya sih udah hampir mau pasrah kan anak-anak kan ya. Terus gue bilang ya udah jalan udah nggak usah nih. Selama kita jalan tuh itu gue bilang makhluk bukan ya. Jadi mereka tuh ngikutin samping tuh. Mau nggak mau kan kita berhenti, kita jalan nggak lama tuh ada kayak suara geledek dia. Itu geledek pecah dar. Itu yang kayak pocong-pocong itu tuh cabut kan ya. Hilang kan tuh ya. Hilang sampai akhirnya ketemu ujung aspalnya ketemu lah. Pas ujung aspal ini ketemu, itu udah nggak aspal lagi, tanah biasa lagi. Gue bilang, nih kok bakalan jauh nih. Nah di situ gue udah mulai wah ini baru nyasar nih keulangan, karena aspalnya udah hilang. Jadi ketemu jalur kosong gitu kan, kayak tanah biasa kan. Akhirnya nggak lama udah diterusin kan ya, ketemu aspal lagi tuh, bikin semangat lagi kan, ketemu aspal lagi. Jadi kayak putus aspal gitu kan. Ternyata ada aspal lagi kan. Pas jalan baru tuh kita ketemu sama kayak semacam percabangan gitu kan,
percabangan ke bawah sama lurus kan ya. Nah yang ke bawah ini tuh itu kelihatan lampu-lampu kan. Anak-anak tuh pikir wah ini udah ketemu rumah warga kan. Sempat di situ kan apa ya namanya saling argumentasi kan ya. Ada yang mau ke bawah lah, cuman gue juga nggak berani ambil keputusan kan. Gue bilang udah santai dulu, gue bilang ngobrol dulu. Gue takutnya nanti kalau misalnya memang ke bawah kita malah makin jauh kan ya. Kita nggak tahu kan. Memang kan kalau di atas kelihatan deket kan ya, tapi kita nggak tahu kan ke bawah kan. Akhirnya ditahan kan, gue tahan dah sini dulu, ngobrol dulu, kita ngobrol dulu, kita ambil keputusan gimana kan, gue bilang. Karena perasaanku juga kayaknya nggak yakin ke bawah kan. Nah di saat lagi di persimpangan itu, ya gue mulai udah merasa mentok kan ya, udah masih mentok. Ya sempet nyebut lah, kita minta tolong lah sama orang tua gitu kan, sama leluhur. Gue inget nyokap gue kan ya, nyokap gue kalau di gunung tuh lu harus punya adab, sama aja kayak lu main ke rumah orang, kayak gue main sini kan ya, bertamu kan ya, tiba-tiba gue datang teriak-teriak, ya kan, terus gue minuman tanpa izin yang punya rumah, lu gimana pasti ngeliat gue kan? Gak suka bang. Sama halnya kan kayak kita main ke gunung kan ya, mungkin itu ya kalau orang tua gue bilang sama aja kalau lu main gunung. Makanya kalau nyokap gue bilang kalau ke gunung, gue disuruh megang tanah gue, kayak lu ngetok pintu rumah. Kalau gue suka begini gue, assalamualaikum, jadi gue nyentuh tanah. Setiap gue naik gunung pasti gue begitu. Nah, gue inget nyokap gue, akhirnya pada saat itu pas lagi drop itu kan ya, jadi gue ngeliat ke bawah gitu kan ya, itu kayak ada semacam kayak akar gitu ya, akar berupa ranting itu bergerak, kayak nunjukin arah. Wah itu hal supernatural yang gue alamin tuh. Itu beneran bergerak bro, nggak ada angin, itu bergerak sendiri. Gue mau kabur juga nggak bisa, cuman ini kayak nunjukin arah ke sana kan. Cuman kan logikanya gini ya, di situ ke kanan ada perumahan. Maksudnya bukan perumahan ya, kayak lampu-lampu pemukiman. Yang lurus ini nggak ada, bukan jalur, cuman gue disuruh ke sana kan. Nah, itu kan gue kayak dilema juga ya maksudnya. Ini yang mana gue ya? Akhirnya gue ambil keputusan kan, gue bilang gini sama kawan-kawan, temenin gue dah 2 orang nih. Gue mau lurus ke sana kan. Kalau misalnya 10 menit memangnya gue nggak balik, terserah lu mau kemana gitu ya, terserah lu mau kemana kan, lu mau ke bawah terserah dah, gue bilang terserah, cuman temenin gue dulu ke sana nih. Akhirnya dari 7 orang itu ada yang mau nemenin gue kan, 2 orang kan. Di yang arah lurus itu tuh kayak ada pohon gede. Wah itu asli bikin apa ya, horor lah, bener horor, bikin mental lu jatuh karena pohon gede, gelap, terus ada siluet kayak cahaya gitu kan. Nah itu ada suara gemuruh. Kayak suara apa? Kayak angin tapi ngegulung. Cuman arahnya di situ doang gitu ya. Kalau yang di tempat gua di persimpangan itu nggak ada apa-apaan. Kalau yang ke bawah tuh adem aja biasa. Cuman ada aspal. Akhirnya nggak lama, ya gua Bismillahnya nekat kan ya, gua nekatin kan ya, gua masukin. Pas gua buka-buka tuh keluar itu gua ngeliat kayak bangunan, kayak pabrik. Kayak pabrik ya, kayak pabrik itu dikawatin, ada bacaannya restricted area, ada gambar tengkorak sama silang. Apanya kayak apa sih? Listrik gitu ya. Tegangan tinggi. Ya apaan ya? Kalau sekarang kita kalau cek di Google Map ya kelihatannya apa nih kan, dulu kan nggak ada kan ya gitu ya. Apa nih, nggak lama akhirnya gue deketin ya, wah ini kayak pabrik, cuman kok di Gunung Slang ada pabrik ya. Gue nggak tahu, posisi gue ternyata udah jauh melipir kemana-mana kan sebenarnya pada saat itu ya. Akhirnya nggak lama gue bilang, dia panggil kawan-kawan lah, gue bilang kawan-kawan nih kayaknya kalau dibawa sini kan. Akhirnya 2 orang tuh, gue sempet nunggu dah sekitar 15 menit kan ya, anak-anak ngejemput tuh yang ditinggal di persimpangan itu, ditarik ke situ, ngumpul di situ kan. Ya gue mau teriak minta tolong tadi jam malu kan, cuman emang kita udah nyasar kan. Akhirnya mau nggak mau teriak-teriak bang, berharap ada orang. Emang tiba-tiba alhamdulillah beruntung tuh ya. Jadi ada kayak kontraktor yang pakai helm proyek kan ya, mungkin tugas malam ya, itu ya sekitar jam 1-an jam 2 lah dia keluar tuh ya, kayak bawa kontrolan gitu kan. Dia ngeliat anak-anak sempat takut kan, siapa gitu kan, karena jaraknya jauh kan, jauh. Dia sempat kabur lagi, terus dia nongol lagi keluar nih, mastiin nih orang setan tapi siapa gitu kan. Akhirnya lama-lama karena anak gini-begini kan ya, minta tolong kan, ada yang nyambitin lah. Akhirnya dia, nih orang nih disamperin senter tuh sama si petugas ini kan. Kalian dari mana? Saya nyasar pak. Akhirnya saya nyasar dari mana? Dari Kawaratu pak. Oh itu tunggu sebentar, udah pada makan belum pak?
Nah dia balik ambil air minum kan sama kayak kue kecil kan. Tunggu sebentar ya. Sempat kita lama tuh, maksudnya didiemin lama sama dia kan, ada setengah jam di lama. Ternyata dia ngontek kan. Yang gue kaget tuh itu datang 2 mobil jeep tentara. Itu pakai senjata lengkap bro. Anjir. Senjata lengkap. Beneran. Lu ngebayangin kalau film-film itu ya, yang ada penculikan jenderal kan ya. Iya. Kayak begitu situasinya lu bayangin aja. Badan udah lepek kan, dingin kan. Ketemu begituan. Datang tentara ya kan. Saya enterin, wah kan tentara kan nggak ada bahasa negosiasi kan langsung kalian dari mana kan ya? Oh nyasar ya kan ya. Dari dibawa tuh gue tuh. Dari gue di pagar itu sampai dibawa ke kayak kantor gitu ya, kayak kantor apa ya, kayak kantor keamanan itu lumayan jauh tuh. Gue sempet asli gue masih sadar tuh gue ngeliat gue ngikutin nggak kayak lu turun dari apa sih namanya ke Ataun, masjid Ataun di puncak tuh, lu turun ke bawah kan ngeliatannya jalur ya, kayak begitu gue ngeliatin karena posisinya udah mulai cerah tuh ya, tapi masih mendung. Jauh juga gue ya, gue bilang, gue di sono sampai gue ke bawah ke pos security ini tuh jauh kan. Di situ gue diinterogasi tuh dibacain tuh kan, tanyain lah pokoknya siapa ketua rombongan ya gue kan ya. Untungnya anak-anak tuh bawa izin dari RT kan ya. Oh itu aman tuh. Iya, kalau dulu pasti kan, lo pasti ngalamin. Benar. Pernah kan ya ngalamin kan? Senior gue ngalamin gitu bang. Jadi kalau naik gunung surat izin dari RT. Iya. Ini jadi kayak apa ya? Kayak izin legal ya kan ya. Dulu kan sekarang nggak ada itu ya. Nggak ada sekarang. Pak nih Pak surat izin Pak dari RT sekian kan ya, kelurahan ini kan ya. Bilang, kamu dari mana? Saya di Kawaratu Pak. Ulang. Udah nyasar berapa hari? Ya saya dari tadi siang Pak, kan ya baru nyampe ini pagi nih sekitar jam 3-an ya, gitu kan. Kamu hebat kamu, beruntung dia bilang. Ini kawan saya aja ada yang mati di sana. Jadi si bapak ini bilang tuh petugasnya aja pernah ada yang lewat bro. Nah kebetulan tuh posisinya si petugas yang lewat itu yang tadi di percabangan itu ada pohon gede. Iya. Di situ ya, gue nggak tahu ya kalau dikait-kaitan ya apa dia yang nolong ngasih petunjuk gitu, gue nggak ngerti ya. Gue merinding hal kayak gitu. Terus nggak lama dibacain. Jadi di situ tuh di kantor itu ya ada kayak mading gitu kan ya, kayak tempat-tempat bahaya gitu kan. Terus sama dia nih ngasih unjuk foto-foto orang yang nyasar bro. Oh, punya biodatanya gitu. Iya, jadi kan pasti kan kalau misalnya ada rombongan yang nyasar ke daerah itu kan pasti kan didata kan ya, mungkin pada saling tektokan kali ya, gue gak ngerti lah kan. Jadi ada foto-foto yang nih 3 hari sebelumnya ada rombongan dari mana gitu kan, itu belum diketemukan katanya. Dan gue syukur alhamdulillah tuh rombongan gue bisa nyampe situ. Nah terus tadi kamu ketemu persimpangan nggak? Ketemu Pak, yang kayak di lampu-lampu. Untung kamu nggak ke situ. Jadi tuh di situ katanya tuh kayak semacam tempat untuk apa ya, proses pembuangan limbah beracun. Waduh. Kalau misalnya anak turun aja dalam hitungan menit tuh nyium ininya racunnya. Uapnya lewat bro. Lewat. Akhirnya anak-anak ya maksudnya yang ada di otak mereka kan yang udah lewat lah ya. Gue masih selamat kan ya. Nggak ada kepikiran gitu. Cuman gue pikir lah iya juga ya, ini masih beruntung loh kita masih bisa nyampe sini kan. Nah si Ferry ini nih dari awal yang gue bilang tadi anak ketemu itu ya, dia nggak ngomong sama sekali bro. Jadi dia kayak trauma berat kan, jadi dia ngikut aja kan sampai pada saat itu akhirnya. Nah ini satu orang nih orang mana nih, nah dia ngajak nih orang, saya ketemu Pak nyasar Pak kan ya, coba mana KTP-nya lihat kan. Lah kamu orang sini, dia bilang orang bawah kan. Akhirnya sama petugas ini udah anak-anak setelah di briefing dikasih makan kan ya, diangetin lah pokoknya, diantrin nih sama pakai mobil tentara itu kan ke bawah lagi. Itu jauh bro, dari gue ketemu ke kantornya ini jauh, terus dari kantor ini ke bawah tuh jauh. Jauh. 1 jam atau setengah jam lah. Setengah jam lah, nggak nyampe sejam, setengah jam. Jauh lah ya. Tapi lumayan kan. Akhirnya anak nyampe jalan raya. Nah dari jalan raya itu nggak jauh dari rumah si Ferry kan. Yang anak-anak bikin kaget ini pas sampai rumahnya si Ferry itu keluarganya udah nungguin kita. Dan berikut sama nasi, lauk sayur. Kok bisa tahu Bang? Gue ngerti awalnya gue nggak paham kan ya. Gue sempat mikir kan, anak-anak juga sempat mikir, nah si Ferry kok orang tuanya kayak udah nungguin kita gitu kan, nungguin kita.
Ya udah, benar itu langsung diceramain kan. Udah lu duduk kata ibunya kan ya. Ibunya kayak orang pinter gitu, Bro. Ibu kayak orang pinter dah. Atau laki domelin, kamu kan mama bilang kan, mama tuh ngelarang kamu naik Gunung Salak, dia bilang. Makanya bilang sampai nyasar kan, untung kamu ketemu anak-anak ini, dia bilangnya. Jadi memang awalnya tuh dari awal kita naik tuh kita udah ditandain kata si ibu ini. Udah ditandain dari awal. Ya dibacain lah, bawa minuman, bawa begituan, teriak-teriak. Pokoknya ada yang nggak seneng lah, pokoknya salah satu penghuni di awal gitu naik. Iya. Sampai, nah sama kejadiannya sama kayak si teman-temannya si Ferry ini. Sudah ditandain juga. Karena kelakuannya hampir sama dengan anak ini kan. Okay. Kelakuannya hampir sama. Untungnya si Ferry ini bisa emang mungkin udah jalannya kali ya, diketemuin sama anak Jakarta gitu kan. Akhirnya bisa pulang. Nah gue nggak tahu tuh pada saat gue di rumah itu informasi kawan-kawannya si Ferry ini belum diketemukan. Pada saat itu ya, si ibu itu nggak ceritakan. Pokoknya warga situ masih rame lah pokoknya. Karena si Ferry yang baru pulang maksudnya. Yang lain belum nih Bang? Iya, belum ada informasinya kan. Akhirnya ceritakan si ibu ini kan, ini kamu begini, wah dibacain anak satu kan. Terus dibilang, ya udah sekarang makan. Itu makan, kita makan tuh ya piringnya 8 orang, nasi jadi emang udah disporsi kan. Terus kata si ibunya, ntar kalau tidur di sini, kalau ngeliat apa-apaan jangan kaget ya, dia bilang gitu. Lain kali kalau mau naik ke Gunung Salak, jaga adab, dia bilang kan. Walaupun punya ilmu tapi nggak punya adab sama aja kan. Karena kalau kata orang dulu kan, adab di atas ilmu. Iya, kayak gitu. Kita kalau punya ilmu kita nggak punya adab, ya akhirnya gue belingir ya. Ya kayak gitulah. Jadi apa sih namanya? Hikmah yang gue dapat dari perjalanan itu ternyata hal seperti itu. Sampai dari 98 itu anak gue ini trauma nggak naik gunung lagi, Bro. Itu terakhir udah. Sampai sekarang. Setiap kali ketemu sama gue nih pasti syukur Pak nih kita masih hidup ya, ngomong gitu. Tapi ya berdoa buat temen gue 2 orang nih dalam gunung tuh udah almarhum. Iya. Udah almarhum. Dan waktu itu ikut pendakian juga ya? Iya, udah almarhum 2 orang. Nah, entah ada kaitannya, gue nggak tahu ya, temen mereka sakit lah pokoknya. Oke, ini Om Ivan minum dulu Om Ivan. Siap. Awas dulu nih. Nah, ini pendakian Gunung Salak tahun 98. Ini cerita sangat gokil banget sih menurut gue Bang. Ini parah juga nih, apalagi waktu pas keadaan pas turunnya ini ya. Memang lo naik ini bersama orang-orang yang sompral nih Bang nih. Dari karakteristik teman-teman lo yang santai-santai aja. Kalau gue bilang sompral sih gak aja, agak rokes lah ya. Agak rokes lah ya. Agak rokes dan santai-santai aja ketika mengalami gangguan mistis ya, salon ya kan. Iya, biasa aja dia. Bahkan adanya kondisi di mana itu bisa dikatakan air banget sih Bang waktu di Kawaratu itu waktu air bah nggak sih? Iya, itu bisa dibilang kata gue air bah ya. Air bah. Karena kan airnya sudah berubah warna dan debit airnya udah mulai tinggi. Betul. Dan itu memungkinkan nggak Bang? Nih gue mengutip dari orang yang tersesat itu yang satu. Apakah si rombongan teman-teman yang lain itu terbawa arus bah itu atau? Gue ngerti. Makanya itu masih tanda tanya. Dan yang aneh itu gue ketemu yang pas di lapangan itu kan tiba-tiba dia nongol aja gitu nongol. Dan dia nggak bukan tipikal pendaki, dia nggak bawa apa-apaan Bro, cuman apa ya, baju orang main tapi bawa dompet. Gue bingung bawa dompet ya kan, karena ID di situ kan. Dan di saat dia ketemu itu dia nggak banyak ngomong sampai dibawa ke pos security ke rumah itu nggak banyak ngomong dia. Dan lu semua nggak ada kecurigaan lebih dalam gitu Bang sama satu orang itu Bang? Kan dia datangnya juga secaranya nggak jelas. Gue ngeri ini ngomong gitu. Nggak jelas ya. Seru ya tadi. Gue ngerti itu. Jadi saat itu sih, ya gue anggap memang dia orangnya asal aja ya. Dan ya beruntung lah dia bisa ketemu kita gitu kan. Dan kita juga bisa beruntung ketemu dia. Karena kalau misalnya gue nggak ketemu dia, gue mungkin pas di saat gue dipulangkan, ya gue mau tidur di mana kan, gue mau makan dari mana kan. Akhirnya gue bisa ketemu dia, gue bisa makan gratis kan, terus numpang tidur di rumahnya kan. Dan dia ya itu ada hikmahnya maksud gue. Kalau gue ngambil kesimpulannya seperti itu. Dan ini cerita sangat gokil banget. Bahkan waktu ketika lo sampai bawah dan di rumah si Ferry itu Bang ya. Teman-temannya belum ditemukan Bang sampai saat itu. Iya, dan gue baru tahu juga tuh Bang, ternyata memang di titik itu pada tahun itu banyak
kejadian orang hilang ya. Iya di Kawah Ratu ya. Bahkan yang tadi ada pabrik itu, pabrik apa tuh Bang? Nah jadi ini gue dari zaman itu sampai sekarang nih gue masih penasaran kan ya. Sampai akhirnya sekarang akses dimudahkan ya dengan Google Earth kan ya. Ya ini sih mungkin ya ini sih apa nih objektif gue aja ya. Jadi itu kayak geotermal bro. Kalau lo cek di Google Map di Google Earth ya, lo akan ngeliat tuh ada titik yang namanya apa sih namanya geotermal apa gitu ya. Itu mungkin punya perusahaan apa ya, gue nggak ngerti ya. Dan itu emang ketinggiannya itu ada di Pegunungan Perbakti ya. Jadi itu kalau lo lihat ya, lo bisa ngeliat gue jalan tuh dari Kawah Ratu ke Pegunungan Perbakti sampai gue turun di Parung Kuda. Ih gila jauh banget. Itu jadi lo lihat aja di Google Map deh. Gue jalan tuh dari Kawah Ratu, dari Cidaho, Kawah Ratu, kok tembus ke Parung Kuda. Parung Kuda. Wah gila sih ini. Cuman kan kalau misalnya kita pikir kalau ya gue masih beruntung ya, dalam arti nggak terlalu jauh gitu ya, nggak sampai 3 hari 2 hari, cuman semalaman doang ya, masih beruntung gitu kan ya. Walaupun ditongolin hal-hal kayak gitu ya, ya itu ya semua gunung pasti mempunyai tempatnya kan, tempatnya kan kayak gitu kan. Tapi ini gue masih menjadi tanda tanya nih Bang tentang beberapa pendakian lu pada saat itu. Nah, lu memang lu kan tahu nih lu nyasar Bang ya. Apakah teman-teman lu itu menyadari kalau lu pada saat itu emang bener dalam keadaan yang tersesat nih? Apa memang yang sempat diceritakan sama lu ya orang teman-teman lu itu ya santai-santai aja ngikutin lu aja atau gimana tuh? Kayaknya begitu deh kayaknya. Karena nggak ada pertanyaan gitu Bang. Ini kita kok lama banget nyampainya gitu, nggak ada ban. Nggak. Gitu. Pertama memang mereka pengaruh itu ya. Oke. Pengaruh itu kan. Iya. Zat adiktif itu kan. Yang bikin santai kan ya kan santai itu pertama. Terus yang kedua juga apa ya? Ya mungkin karena dia percaya kali ya, di dalam rombongan itu ada yang pengalaman gitu ya, ada yang pengalaman. Jadi mempercayai ke satu orang itu. Nah, untungnya gue juga mempunyai sikap, gue nggak ngambil langsung keputusan yang bikin anak-anak ini langsung jadi mentalnya down gitu kan. Gue berasa kalau saat itu gue disasarin, ya kan. Ini kayaknya ini ada yang nggak beres. Gue tersesat, tapi ya gue nggak pernah mau bilang gue tersesat aja karena itu prinsip gue bro. Gue nggak pernah bilang ini masih jauh nih. Gue nggak pernah bilang itu. Gue nggak pernah bilang ini bakalan hujan, gue gak pernah bilang ini bakal kabut, dan gue gak pernah bilang gue tersesat ya. Ya gue telan aja gitu kan, gue telan aja. Sampai gue aktif lagi tuh ya naik gunung tuh sekitar tahun 2008 tuh ya. Sama abang-abangan kan ya. Sampai 2008, gitu gue pegang prinsip gue dan tetap gue pegang amanat nyokap gue kan ya. Lo kalau naik gunung harus sopan kan ya. Jadi kayak ritual gue kalau gue ke gunung tuh gue pegang dulu tanahnya gitu kan. Kadang-kadang gue cemongin muka gue. Kayak film-film Rambo kan ya. Dia menyatu sama alam kan. Mukanya dicemong-cemong. Dan ternyata itu ada filosofinya, bro. Iya benar. Jadi alam itu bisa ngebaca lo. Karena dia sejatinya hidup. Iya, karena kan itu tumbuhan kan. Kan makhluk hidup kan ya. Apalagi kita bilang makhluk goib ya. Kalau di agama Islam kan kita harus percaya sama yang namanya goib kan. Karena ada Tuhan kita. Iya, lu percaya sama yang namanya malaikat kan goib, semuanya goib kan. Nah itu hal-hal kayak gitu yang kita harus lebih peka maksud gue. Makanya gue bilang kalau misalnya lu pinter nggak ada adab, ya lu akhirnya jadi mindset lu yang akan nggak percaya sama Tuhan. Benar. Kalau lu yang keblinger ya. Iya, kalau lu punya adab kan, walaupun kita nggak berilmu tapi kita beradab ya. Akhirnya kita dapat ilmunya kan. Benar. Ya, itu menurut gue ya. Itu menurut gue ya. Sampai gue naik ke gunung manapun itu gue pegang. Alhamdulillah banyak cerita yang gue pernah nyasar tapi nggak kejadian. Terus gue kenapa-napa nggak jadian ya buat pengalaman. Jadi nambah ilmu kan. Oh sebegini. Sampai puncaknya gue ikut salah satu di program organisasi yang ternyata begini tuh naik gunung yang bener ya. Ada manajemen perjalanannya, ada manajemen logistik kan, orientasi medannya seperti apa kan. Jadi akhirnya di saat kita mau terjun berkegiatan alam, kita lebih percaya diri kan. Oh ini yang bener kayak gini loh. Karena nggak cuma sekedar panoramanya doang yang kita dapat kan, tapi di sisi skenario terburuk itu lo di situ tuh bisa ngancam
bisa ngancam nyawa lu bro, kan ya kalau lu nggak jeli. Jadi itu yang bisa gue ambil ya. Dan alam semesta tuh ya bisa kita ngebantu kita untuk berpikir. Makanya ada istilah tafakur alam ya. Iya benar. Kita merenung kan. Iya. Ini kalau kita bisa ambil sinyal-sinyal nih ya, itu bisa jadi sesuatu yang positif buat kita. Karena mungkin sumber oksigennya banyak bang ya di alam tuh ya, lebih kuat ya. Iya betul. Dan ini gue taunya sih semenjak gue mempelajari salah satu metode, ada salah satu musik bang, aliran musiknya. Namanya itu oksitron metafaktor. Jadi musiknya itu menghasilkan oksigen itu ngumpul semua. Kalau kita mendengar musik itu dalam satu ruangan, sama aja kita berada di alam terbuka gitu, kayak di hutan. Betul. Kayak gitu bang. Oh jadi kenapa alam itu bisa menjaga pikiran kita, karena sumber oksigen itu banyak, kuat gitu. Iya itu betul bro. Jadi gue sempat juga dapat ilmu gitu kan ya dari senior di organisasi gitu ya. Oh bisa bilang ya, waktu itu Abah Iwan kan ya. Waktu gue ikut ini sama dia tuh dia ngajarin. Jadi kita kadang suka ngantuk kan ya, pagi-pagi ngantuk kan ya. Jadi katanya di otak lu tuh kekurangan oksigen. Nah kita dikasih tritikan ya, lo harus napas terus hidung kan ya, biar oksigen lu masuk di ntar akhirnya nggak ngantuk lagi. Jadi hal-hal kayak gitulah yang memangnya ya perlu sih, memang generasi muda tuh perlu dikenalin sama alam, bukan hanya sekedar untuk lo ambil fotonya doang, lo ambil gaya-gaya keren-keren nih, tapi ada filosofi dan ilmu di balik itu bro. Oke, dan yang pastinya tetap jaga kebersihan bang ya. Iya betul. Oke nih Bang Irfan, thank you banget udah mau berbagi ceritanya pendakian Gunung Salak tahun 98. Sebelum kita mengakhiri ceritanya nih Bang Irfan punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton cerita Abang kali ini? Iya buat anak-anak generasi sekarang ya, terus lah kan ya, jaga alam lingkungan dan jangan bosan buat naik gunung. Karena kalau nggak ada gunung gawat juga ya kan. Mau kemana lagi ntar kita ya. Ya makanya tetap dijaga, dilestarikan ya. Itu aja deh. Oke, tetaplah menjadi pendaki rasional. Kalau kalian seorang pendaki pemula, lebih baiknya mendaki bersama orang berpengalaman, karena gunung bukan tempat bermain, tapi di situ tempat juga nyawa kita bakal bisa jadi terancam juga. Oke, dari gue Indra, nggak ada pesan-pesan lebih detail lagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.